Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan yang keempat ya, atau video yang keempat yang berkaitan dengan masih pada bab yang pertama, yaitu tentang fungsi komposisi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas inverse-nya. Apa itu inverse? Nah, bagaimana inverse pada fungsi komposisi? Nah, itu yang akan kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, bagaimana mengoperasikan satu bentuk fungsi komposisi jika masih ada kendala? Silahkan nanti bisa dibuka kembali video sebelumnya di pertemuan yang ketiga, agar pada pertemuan kali ini tidak ada kendala dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut ya. Saya membuatkan ilustrasi terlebih dahulu ya. Yang pertama ilustrasinya ya, kondisi antara tidak bersepatu dengan bersepatu ya. Nah, bagaimana kita berubah ya dari tidak bersepatu ke bersepatu? Maka prosesnya yang pertama ya kita mengambil sepatunya gitu kan. Berikutnya memakai kaos kaki. Yang berikutnya lagi memasukkan kaki, dan yang terakhir adalah mengikat tali sepatu. Nah, serangkaian ini bisa kita ibaratkan sebagai sebuah fungsi ya. Sebagai sebuah fungsi di mana jalannya harus berurutan. Tidak bisa dibolak-balik seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana jika kondisi kita sudah bersepatu dan kita mau melepasnya? Kan urutannya tentu saja berubah gitu kan. Maka urutannya secara sederhananya kebalikannya ya. Kita melepas tali sepatu, mengeluarkan kaki, melepas kaos kaki, baru meletakkan kembali sepatu pada tempatnya. Nah, jadi pada proses yang kedua ini berlaku fungsi kebalikan. Kalau tadi hendak memakai sepatu, maka fungsi kebalikannya adalah melepas sepatu. Nah, antara memakai dengan melepas sepatu ini yang disebut sebagai inverse ya. Jadi kebalikannya seperti itu. Tentunya urutannya pun juga selain start dan finishnya berbeda, maka urutannya pun berbeda. Kalau tadi yang pertama mengambil sepatu, maka kalau melepasnya ya melepas tali dulu ya. Di sini terakhir mengikat tali sepatu, yang terakhir kalau pada fungsi kebalikannya adalah ya mengembalikan sepatu pada tempatnya seperti itu. Nah, jadi bukan sekedar fungsinya yang berkebalikan, tetapi urutannya pun berketerbalikan. Nah, jadi kata kunci ini harus kita pahami. Ketika fungsi itu dibalik, ya, maka bukan sekedar kondisi awal dan akhir yang berketerbalikan, tetapi step-stepnya, setiap langkahnya pun ikut berketerbalikan. Yuk kita lanjut pada pembahasannya. Nah, kita akan membahas pada bagian pertama ini tentang inverse fungsi tunggal. Jadi kalau fungsinya cuma satu, bagaimana perhitungannya dan bagaimana langkah-langkahnya? Kita lanjutkan. Oke. Notasinya ya, kita pahami dulu notasinya. Misal ya. Nah, saya punya fungsi yang memetakan himpunan di sebelah kiri dengan himpunan di sebelah kanan ya. Nama fungsinya saya kasih nama F seperti itu. Maka dari sini ya dapat kita ketahui bahwa fungsi dengan domain A itu menghasilkan Z, fungsi domain B menghasilkan X, dan fungsi domain C menghasilkan Y seperti itu. Nah, kalau dibalik, nah maka menjadi kebalikannya ya, tadinya A menjadi Z, sekarang Z menjadi A, B menjadi X, sekarang X menjadi B, dan begitu pun yang C. Nah, maka kita mendapati bahwa fungsi kebalikan dari Z itu adalah A, fungsi kebalikan X adalah B, dan fungsi kebalikan Y adalah C. Maka dari situ kita bisa simpulkan bahwa kalau ada fungsi yang dia didefinisikan pemetaan A ke B, maka F itu adalah A, Z, B, X, dan C, Y.
Nah, kebalikannya, nah ini mohon maaf itu tadi belum ada tanda inverse-nya. Inverse itu simbolnya adalah pangkat min 1 ini ya. Nah, pangkat min 1 itu bacanya inverse kalau pada fungsi. Nah, di sini seharusnya ada fungsi inverse-nya seperti itu. Nah, ini adalah notasinya. Berikutnya kita akan membahas sifatnya. Nah, sifat ini lebih kepada pengetahuan saja. Yang pertama, kalau ada fungsi A ke B ya, dia dikatakan memiliki fungsi inverse atau kebalikannya jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Silahkan kembali kepada materi semester 1 ya. Atau secara sederhana bijektif itu himpunan sebelah kiri dengan himpunan sebelah kanan itu anggotanya sama dan semuanya saling berpasangan dan pasangannya cuma satu ya, seperti itu. Berikutnya yang kedua, misalkan inverse fungsi f adalah fungsi inverse dari f, maka untuk x elemen df dan y elemen rf maka berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika fungsi inverse y sama dengan x. Nah, ini maksudnya ya seperti pada slide sebelumnya bahwa tadi A berpasangan dengan Z, maka inversenya Z berpasangan dengan A dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya langkah-langkahnya dalam menentukan inverse fungsi tunggal. Yang pertama, kita memisalkan fx-nya, kita mengganti dengan y ya, sehingga nanti lebih sederhana. Terus berikutnya, kita menyatakan x dalam y. Yang ketiga, menentukan rumus dari inverse fungsi f dengan mengingat bahwa inverse fungsi fy itu sama dengan x, maka kita tinggal mengganti variabel y dengan variabel x. Seperti apa nanti lebih jelasnya kita gunakan contoh soal untuk menambah pemahaman kita. Ya, di contoh bagian pertama diketahui fungsi f itu didefinisikan dari bilangan real ke bilangan real dengan fungsi f-nya adalah 2x min 5. Tentukan kebalikannya. Ya, karena tadi yang pertama kita misalkan fx dengan y, maka bentuknya menjadi y sama dengan 2x min 5. Bukan lagi fx sama dengan 2x min 5, tapi menjadi y sama dengan 2x min 5. Berikutnya, kita tinggal melakukan perhitungan ya. Nah, ini keterangannya sudah ada. Nah, jadi kalau di bagian awal ya, bagian awal pada fungsi ini, ruas kiri itu y sendirian. Nah, nanti hasil akhir perhitungan ini akan kita buat x-nya berada di ruas kanan sendirian. Artinya apa? Setiap bilangan yang melekat, entah itu konstanta, entah itu koefisien, semuanya kita pindah ke seberang ruasnya. Seperti pada ini, baris yang kedua, 5-nya dari sebelah kanan, min 5, kita pindah ke ruas kiri menjadi positif 5. Maka berikutnya, nah, x-nya menjadi sama dengan y plus 5 per 2. Artinya 2 di ruas kanannya kita pindah ke ruas kiri. Kalau sudah didapat seperti ini, maka kita ganti saja ya. Y-nya kita kembalikan ke x dan x-nya kita kembalikan ke y. Nah, ini y plus 5 menjadi x plus 5. Fungsi x menjadi f aksen x. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh pada pengerjaan inverse fungsi tunggal. Berikutnya, nah, saya berikan contoh lagi. Sekarang bentuknya pecahan, gitu ya. Nah, bagaimana pembahasannya? Nah, kita sama. Kita misalkan fx-nya menjadi y, maka bentuknya menjadi y sama dengan 2x plus 1 per x min 4. Nah, caranya sama. Kita pindahkan semua koefisien dan variabel yang melekat pada x ke seberang sehingga ruas kanannya itu x-nya menjadi sendirian. Nah, kita lanjutkan.
Ya, X-4-nya pindah, pembagian menjadi perkalian di sebelah kiri seperti itu ya. Nah, ruas kanannya tinggal 2X-1. Berikutnya, tanda kurungnya bisa kita buka menjadi YX-4Y. Berikutnya, 2X-nya kita pindah ke ruas kiri seperti itu, dan 4Y-nya kita pindah ke ruas kanan. Nah, berikutnya kita keluarkan X-nya, kita peroleh di ruas kiri ada Y-2. Nah, berikutnya ini menggunakan sifat distributif ya. Kalau misalkan lupa, buka kembali, ini materi kelas 7 SMP. Nah, terakhir X sama dengan 4Y plus 1 per Y-2. Nah, terakhir maka tinggal kita simpulkan saja, kita kembalikan X menjadi F pangkat min 1 atau inverse fungsi fx, dan Y menjadi X. Maka X sama dengan 4Y plus 1 per Y min 2 itu menjadi fungsi inverse fx bernilai 4X plus 1 per X min 2. Selesai. Ini untuk contoh yang kedua, kita lanjutkan. Nah, berikutnya di bagian ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi ya. Kalau tadi fungsinya tunggal, nah ini fungsi komposisi di mana fungsinya lebih dari satu. Seperti apa? Kita lanjutkan. Nah, saya buatkan ilustrasinya ya. Yang pertama, saya punya fungsi himpunan A ke himpunan B dengan fungsinya F, dan himpunan B ke himpunan C dengan fungsinya G. Maka kalau dijamak penulisannya, himpunan A ke himpunan C itu dituliskan sebagai G bundaran F ya. Jangan sampai kebalik ya, karena penulisannya ini kalau kita tidak hati-hati nanti ketuker. Kalau ketuker berarti otomatis salah semuanya nanti. Nah, berikutnya saya punya fungsi kebalikannya. Dari C saya kembalikan ke B, dari B saya kembalikan ke A, maka disebut inverse-nya seperti itu. Nah, simbolnya seperti bisa dibaca, sehingga ya kalau dilihat urutannya, maka kalau G bundaran F pengerjaannya itu berarti fungsi F disubstitusikan ke fungsi G. Kalau kebalikannya, G bundaran F diinverskan, maka menjadi fungsi G inverse G yang disubstitusikan ke fungsi inverse F, seperti itu. Sehingga dari situ kita mendapatkan kesimpulan bahwa G bundaran F yang diinverskan itu menjadi inverse F bundaran inverse G, yang nanti pengerjaannya otomatis inverse G duluan baru ke inverse F, atau inverse G disubstitusikan ke inverse F, seperti itu. Nah, lebih jelasnya kita lanjutkan ke pembahasan contoh soal. Atau sebelumnya tentang langkahnya dulu ya, biar kita tidak bingung ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama ada dua cara ya, Yang pertama, kita bisa menentukan rumus fungsi komposisinya dulu ya. Jadi misalnya F bundaran G kita hitung terlebih dahulu, baru kita menentukan fungsi F-nya seperti tadi di bagian sebelumnya, yaitu tentang menentukan inverse fungsi tunggal seperti itu. Atau kalau seperti ini, maka cara perhitungannya tadi kita punya fungsi F dan fungsi G, kita komposisikan misalkan menjadi G bundaran F ya. Nah, setelah kita peroleh, maka kita tinggal tentukan inverse-nya. Begini untuk runut pengerjaan dengan cara yang pertama. Atau dengan cara yang kedua, menentukan inverse pada masing-masing fungsi tunggalnya, lantas kita lakukan operasi komposisi pada fungsi yang bersangkutan. Nah, tentunya misalkan fungsi F kita cari inverse-nya, maka kita dapat inverse fungsi F begini. Berikutnya fungsi G kita cari inverse-nya. Nah, dari dua inverse ini kita komposisikan menjadi inverse fungsi inverse F bundaran inverse G. Nah, ini contoh ya. Jadi penulisannya bisa jadi berbeda.
Kalau di bagian pertama G bundaran F, maka fungsi F disubstitusikan ke fungsi G. Pada bagian kedua, maka inverse G disubstitusikan ke fungsi inverse F. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, saya punya fungsi F dengan nilai X-7 dan fungsi G bernilai 4X plus 1. Jika ditanyakan atau diminta untuk menentukan fungsi G bundaran F yang diinverskan, maka kita menggunakan dua cara yang tadi ya. Salah satunya, tapi di sini saya tampilkan kedua-duanya agar kalian bisa memilih cara mana yang paling nyaman menurut kalian. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita menggunakan cara tentukan rumus komposisinya dulu, baru cari inversenya ya. Maka kita gabungkan dulu fungsi F dan fungsi G. Setelah ketemu baru kita cari inversenya. Nah, pembahasannya bagaimana? Kita lanjutkan. G bundaran F itu artinya fungsi F disubstitusikan ke fungsi G. Ini bagian pertemuan sebelumnya. Nah, fungsi F-nya adalah X-7. Maka fungsi disubstitusikan ke fungsi G, dia menjadi 4X plus 1 menjadi 4 kurung buka X-7 plus 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 4X-28 plus 1 atau sama dengan 4X-27. Ini untuk G bundaran F. Nah, berikutnya yang kedua kita menentukan inversenya. G bundaran F diinverskan. Nah, itu artinya Y sama dengan 4X-27 ya, seperti di bagian sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi bentuk fungsinya kita rubah ke bentuk G. Lantas kita pindahkan semua yang berkaitan dengan X, baik itu koefisien maupun variabel, ke seberang ruas dalam bentuk Y. Nah, sehingga di ruas yang satu yang mengandung X tidak ada bilangan yang lainnya, seperti itu. Nah, seperti ini. 27-nya minus di sebelah kanan, pindah ruas ke sebelah kiri menjadi plus 27. Nah, berikutnya 4X, 4-nya di ruas kanan pindah ke ruas 7 karena dia bentuknya perkalian, maka dia menjadi pembagian. Ya, maka kesimpulannya hasil perhitungannya G bundaran F yang diinverskan itu adalah X plus 27 per 4. Oke. Ini adalah hasil perhitungan dengan cara yang pertama ya. Nah, misal Pak saya pengen nyoba langkah yang kedua. Nah, kita bahas pada slide berikutnya. Apakah hasilnya sama? Karena kalau perhitungannya tepat, caranya itu berbeda, itu bisa menghasilkan jawaban yang sama. Apakah iya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, masih sama soalnya. Kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu menentukan inverse pada masing-masing fungsi tunggal, baru kita operasikan ya. Yang pertama, Y sama dengan Fx, maka ya bentuk fungsinya menjadi Y sama dengan X-7. Kita tuliskan dulu. Nah, berikutnya sama, kita pindahkan sehingga X-nya sendiri. Y plus 7 sama dengan X, maka kita kembalikan ke fungsinya. Inverse dari fungsi yang pertama, fungsi F adalah X plus 7. Nah, berikutnya untuk yang fungsi G, Y sama dengan 4X plus 1. Jadi Y min 1 sama dengan 4X, sehingga X sama dengan Y min 1 per 4. Kita dapatkan nilai inverse dari fungsi G adalah X min 1 per 4. Berikutnya ya, inverse pada masing-masing fungsi tunggal sudah kita selesaikan. Berikutnya kita tinggal mengoperasikan hasil pada masing-masing fungsi inverse itu ke dalam bentuk fungsi komposisi. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, kita sudah memperoleh tadi hasilnya. Inverse F-nya adalah X plus 7 dan inverse G-nya adalah X min 1 per 4. Kita lanjutkan. Ya. Tadi di bagian sebelumnya bahwa penjabarannya G bundaran F yang diinverskan adalah inverse fungsi F bundaran inverse fungsi G ya. Nah, maka kalau kita lanjutkan,
Nah, itu diartikan fungsi inverse G yang disubstitusikan ke fungsi inverse F. Maka menjadi fungsi inverse F-nya, X-nya kita ganti dengan X min 1 per 4. Maka dia menjadi X min 1 per 4 plus 7. Berasal dari fungsi inverse F-nya, yaitu X plus 7. Nah, kita lanjutkan, belum selesai ya. Ya, 7-nya kita rubah ke dalam 28 per 4 ya. Nah, kalau belum paham nanti bisa dicari literasi yang lain. Kok bisa 7 berubah menjadi 28 per 4? Nah, berikutnya karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menghitungnya menghasilkan X plus 27 per 4 ya. Jadi kita mendapatkan hasil yang sama ya dengan slide sebelumnya, yaitu X plus 27 per 4 seperti itu. Nah, ini pada bagian ini jadi penting untuk kita pahami tadi bagaimana cara menentukan inverse pada fungsi tunggal, pada fungsi komposisi ya. Terus bagaimana urutan pada inverse fungsinya ya. Ini harus kita harus memahami dengan benar-benar, dengan kuat, agar apa? Agar di bab ini kita tidak ada kendala ya. Oke, next. Oke, sudah selesai video pada kesempatan kali ini. Saya cuma berpesan, saya kutipkan sebuah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 282. Kalau kalian buka mushafnya, ini merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Satu ayat itu satu halaman penuh kalau pakai Quran yang standar atau cetakan Madinah seperti itu. Yang di ujung ayatnya berbunyi, dan bertakwalah kepada Allah yang memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu ya. Jadi jika kita merasa ada kendala dalam belajar, maka rumus di Quran ini kita diperintahkan untuk meningkatkan takwa, karena ilmu itu milik Allah ya, dan Allah Maha mengetahui. Jadi semua ilmu itu milik Allah. Ketika kita mengalami kendala dalam belajar, maka tingkatkan takwa, berdoa sama Allah, meminta dengan sungguh-sungguh, maka nanti insya Allah yang akan memberikan pemahaman kepada kita sehingga ilmu kita menjadi lebih barokah seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Nanti kita bahas selanjutnya di video-video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.